Ini adalah tingkat tertinggi dalam membujuk istri. Ketika istrinya terlihat buruk, pria itu melemparkan banyak catatan. Kemudian tumpukan kedua dan ketiga, untuk melihat wajahnya masih belum lebih baik. Pria itu akan menjadi sekantong besar uang untuknya. Sang istri melihat segera setelah penghapusan kemarahan. Anda mungkin bertanya kepada saya, seberapa kaya orang ini untuk melakukan langkah seperti itu? Ya, rata-rata orang benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu, karena pria ini menghasilkan uang dari hitam dan putih, bekerja sebagai agen intelijen untuk CIA sambil mengantarkan barang ke kartel narkoba, menghasilkan jutaan dolar AS dalam satu perjalanan. Bahkan jika dia tertangkap oleh polisi narkotika, dia akan ditebus oleh CIA. Karena bagi CIA, pria sangat berguna. Selama Perang Dingin pada tahun 1980-an, CIA menyuruh Barry mengirimkan kiriman AK-47 ke perlawanan lokal untuk memecah pemerintahan anti-Amerika tersebut. Tapi saat itulah, dia tidak punya pilihan, dia tidak mampu menyinggung CIA dan pengedar narkoba, jadi dia harus hitam putih. Untuk menghemat waktu, dia menyusun rute penerbangan yang efisien, memuat senjata di pesawat di AS dan mengirimkannya ke Amerika Selatan, membongkar senjata dan memuat narkoba, kemudian pergi ke Panama untuk transit pengisian bahan bakar. Pada saat yang sama bertukar informasi CIA dengan mata-mata, dan akhirnya menjatuhkan narkoba di atas AS. Dengan cara ini, mereka menghasilkan dua kekayaan dalam satu perjalanan. Seiring dengan meningkatnya permintaan dari para pengedar narkoba, para pria itu berkembang dan membentuk tim terbang mereka sendiri. Setiap hari, ia membantu mereka mengantarkannya pulang pergi. Seiring berjalannya waktu, pria itu menghasilkan lebih banyak uang, dan rumah seluas 3.000 meter persegi yang baru dibangunnya dipenuhi dengan barang-barang di mana-mana. CIA juga mengabaikan pengiriman obatnya untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi ketika Anda berjalan di tepi sungai, sepatu Anda tidak akan basah. Pria itu akhirnya menjadi target dia. Pesawat mereka melayang di atas pria itu dan menyuruhnya untuk bergegas dan mendarat, tetapi pria itu tidak panik sama sekali, tetapi memperlambat pesawatnya dan mulai mengitari mereka. Setelah semalaman bertempur, pesawat dia kehabisan bahan bakar dan harus kembali menyerah dalam pengejaran. Para pria itu beruntung bisa lolos dengan nyawa mereka. Tetapi tidak lama kemudian dia kembali mengawasinya di wilayah udara ini. Kali ini, mereka mengirim dua pesawat yang penuh bahan bakar dan sangat berkelanjutan, dan pria itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Tetapi ia tidak panik, malah ia mengirim pesawatnya jatuh ke bawah, siap untuk menabrak daerah pemukiman di bawahnya.